selamat malam semuanya. Baiklah, saya izin untuk screen terlebih dahulu. Oke, baiklah. Pada hari ini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nah, nama saya Natalia Veronica dengan NIM 19136. Saya dari Prodi Pendidikan Khusus. Nah, hari ini saya akan membahas tentang intisari pembelajaran yang sudah dipelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita langsung saja kepada materi kita yang pertama, yaitu Yesus Kristus. Wah, tema yang pemula yang membuat kita bertanya-tanya, membuat kita lebih semangat ya. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih bertanya-tanya, siapa sih Yesus Kristus itu? Nah, kita next lagi ya. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam siapakah Yesus. Nah, dalam Markus 8 ayat 27 sampai 29 dikatakan bahwa kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, Yesus bertanya, siapakah aku ini? Lalu kemudian murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari nabi. Nah, ia bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, jadi jangan salah lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus lebih dari seorang nabi. Nah, Yesus lebih dari seorang nabi, teman-teman. Lalu Yesus lebih dari sekedar seorang guru yang baik. Nah, bagaimana nih perasaan teman-teman ketika bertemu dengan guru yang baik? Nah, pasti teman-teman akan nyaman, teman-teman akan merasa bahwa guru tersebut adalah tempat yang tepat untuk menuntut ilmu. Nah, di sini ternyata dikatakan bahwa Yesus itu lebih dari sekedar seorang guru yang baik. Nah, selanjutnya dikatakan lagi dalam Alkitab, Yesus lebih dari sekedar seorang manusia yang saleh. Nah, kita pasti melihat nih ada beberapa teman kita menurut pandangan kita atau orang tua kita atau beberapa orang yang kita anggap saleh, yang bisa dibilang itu orang-orang yang takut akan firman Tuhan seperti itu. Nah, dikatakan lagi di sini bahwa Yesus itu ternyata lebih lagi dari sekedar seorang manusia yang saleh. Berarti luar biasa banget ya Tuhan Yesus kita ini. Nah, yang selanjutnya pernyataan Yesus atau pengakuan Yesus. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Wah, luar biasa banget ya, teman-teman. Di sini dikatakan kalimat yang sedikit, tapi maknanya sangat luar biasa. Kita bisa menghayati bahwa dengan kata aku dan Bapa adalah satu. Berarti tidak ada yang berbeda, teman-teman. Nah, Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Wah, ini luar biasa dikatakan Yesus kepada kita bahwa barang siapa yang telah melihat Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Nah, di sini sangat jelas sekali ya, teman-teman. Berarti kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Bapa kita. Nah, kita lanjut slide ya. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, aku
Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, berarti kita benar-benar harus datang kepada Tuhan kita Yesus terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, kamu menyambut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sekali. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kita nggak perlu ragu lagi di kitab Yohanes dikatakan bahwa guru dan Tuhan, dan itu adalah kata-kata yang tepat, kata-kata yang tetap dan tepat gitu. Karena memang benarlah Tuhan kita itu adalah guru dan Tuhan kita yang baik sekali. Nah, Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka tidak menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan selalu memberikan kemuliaan kepada kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya selain Tuhan itu adalah yang paling patut kita muliakan gitu ya teman-teman, supaya kita menjadi satu seperti itu. Nah, pengakuan itu penting. Nah, pengakuan itu penting untuk apa ya gitu ya. Nah, kita tuh bahas tentang pengakuan, kita mengaku bahwa kita ini anaknya Tuhan seperti itu. Kita mengaku bahwa kita ini murid-muridnya Tuhan, tapi kita tidak tahu maknanya seperti apa seperti itu. Nah, yang pertama, mengapa kita penting banget mengaku? Nah, yang pertama menentukan sikap kita. Ketika kita sudah mengaku bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita, Yesus itu adalah Tuhan kita, maka itu akan menentukan sikap kita seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi, maka kita pun harus mengasihi. Nah, yang kedua, menentukan sejauh mana kita taat dan setia melakukan kehendaknya. Nah, ketika kita sudah mengakui, berarti kita sudah menentukan sejauh mana kita taat kepada Tuhan. Ketika ada masalah atau ketika ada pencobaan, kita tidak akan goyah seperti itu. Nah, yang ketiga, menentukan kualitas rohani kita. Ketika kita sudah mengaku kita anak Tuhan, berarti kita punya kualitas rohani yang luar biasa, yang lebih luar biasa seperti itu. Nah, yang keempat, inti kegerakan misi. Jadi kita punya kegerakan misi dalam hidup kita itu surut dengan surut dengan firman-firman yang udah Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan juga, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Tuhan cuma minta, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Jadi tidak hanya mengaku, bahwa kita juga harus percaya dalam hati kita kalau Tuhan itu memang patut disembah dan Tuhan yang hanya yang bisa menyelamatkan kita seperti itu. Nah, next lagi. Nah, tempat kelahirannya. Tempat kelahiran Tuhan Yesus dalam Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wah, ini kata kuncinya udah luar biasa banget ya teman-teman, bahwa dikatakan bahwa di Bethlehem Efrata lah gitu Tuhan lahir, dan sudah sejak purbakala gitu. Jadi tidak ada yang perlu disangsikan seperti itu. Nah, lalu nama-namanya kita akan bahas di Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Nah, di sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Wah, semuanya ini punya Tuhan ya, bahwa Tuhan itu penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, lalu Raja damai. Dengan bersama Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus akan ada damai dalam hidup kita. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-7 dikatakan, besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi di sini dikatakan bahwa besar kuasanya Tuhan itu sama kita, sama umat-umatnya, sama anak-anaknya yang mengasihi dia. Oke, kita next lagi. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Di Markus 1 ayat 7, ini yang diberitakannya. Kita baca ya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya, menyapu aku tidak layak. Nah, di Lukas 3 ayat 16 juga dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Luar biasa banget ya teman-teman, ini kesaksian Yohanes. Nah, di sini individu yang melakukan perubahan dramatis itu adalah Wiles dan Lewis. Nah, ini nih dua-duanya ini adalah, yang pertama ini adalah seorang jenderal. Nah, yang Lewis ini adalah orang yang menyangkal Yesus dan akhirnya percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, di sini kita bahas lagi tentang Yesus kekal. Nah, di Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah, berarti sudah kekal banget ya Tuhan kita. Dikatakan bahwa aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Seperti itu, kata Tuhan Yesus. Nah, berarti memang Yesus itu kekal. Lalu di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kebenaran Yesus Kristus tidak berubah, merupakan suatu jangkar yang kuat bagi iman kita. Wah, luar biasa banget. Dikatakan Yesus itu tetap sama, tetap baik, ya, tetap mengasihi kita mau hari ini sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu kekal dan sangat-sangat kekal. Nah, selanjutnya Yesus adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kata kunci yang firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Makanya ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan atau kebenaran dalam hidup kita. Nah, dikatakan lagi Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ayat yang 14-nya, karena kita sekarang mempunyai imam besar, agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, kita harus berpangkuan kepada pengakuan iman kita seperti itu. Nah, di ayat 15, sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam yang besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, ayat 16-nya dikatakan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya tidak menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita diajak nih, mari, ayo kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dalam hidup kita. Nah, dalam Ibrani 24 ayat 25, di ayat yang 24-nya dikatakan bahwa tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi tidak bakal beralih, hanya Tuhanlah yang seperti itu, hanya Tuhanlah yang patut disembah seperti itu. Nah, ayat yang ke-25-nya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi
menjadi pengantara mereka. Jadi ini Tuhan itu sanggup menyelamatkan dan dengan sempurna hidup kita seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah lagi ragu, nggak usah lagi takut ketika ada masalah, ketika ada pencobaan. Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dengan sempurna. Nah, selanjutnya di sini ada dinyatakan tentang Kristus satu-satunya jalan. Nah, di sini teman-teman bisa membaca Nats Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Efesus 1 ayat 17, dan Filipi 3 ayat 10. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya nih, materi yang kedua. Tadi kita sudah mendalami tentang siapa Yesus itu, seperti itu ya. Jadi jangan ada lagi keraguan tentang mengenal siapa itu Tuhan Yesus kita ya. Nah, kita akan membahas tentang dosa dan keselamatan. Wow, luar biasa ya tentang dosa dan keselamatan. Nah, siapa nih yang merasa bahwa hidup kita ini sepertinya penuh dengan dosa ya, teman-teman? Nah, kita bahas nih. Problem besar manusia itu apa sih? Masalahnya manusia ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, masalah manusia ini yang pertama ketidakpastian. Nah, kedua ketidakmampuan. Dan yang ketiga kekecewaan. Nah, tiga hal ini seringkali membawa kita ke dalam maut ya teman-teman. Nah, dosa, akibat dari dosa itu kita keterpisahan manusia dengan Allah. Jadi kita pisah dengan Allah ya teman-teman ketika kita melakukan dosa. Lalu yang kedua, akibat dari dosa itu adalah kematian. Wah, luar biasa. Kematian di sini bukan berarti ketika kita berbuat dosa langsung kita mati, atau ketika kita berbuat dosa kita terjerumus, seperti itu ya. Ke dalam kematian, bukan seperti itu. Tapi kematian di sini dikatakan bahwa orang yang berbuat dosa akan masuk ke dalam maut. Hidupnya tidak ada kepastian, hidupnya merasa tidak mampu, hidupnya merasa penuh dengan kekecewaan. Nah, disinilah yang dimaksudkan dengan berakibat kematian ya teman-teman. Nah, lanjut lagi solusi untuk hidup. Kejadian 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa banget ya. Nah, di sini tetapi kenyataannya manusia tetap saja jatuh ke dalam dosa. Manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Manusia diusir dari Taman Eden. Nah, terputus dengan hubungan antara Allah dengan manusia. Inilah kenyataan-kenyataan yang memang benar-benar ada dalam hidup kita. Jadi teman-teman, kita harus lebih tahu apa maknanya kita kalau membuat dosa ini gitu ya. Jangan sampai kita terpisah dengan Allah. Jangan sampai kita masuk dalam kematian atau ke dalam maut seperti itu dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjut lagi dosa. Dalam Roma 7 ayat 17 sampai 20 dikatakan, kalau demikian bukan aku lagi memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam manusia tidak ada segala sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam yang diam di dalam aku. Luar biasa banget ya teman-teman. Nah, di sini ada lagi pernyataan Allah. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada kita sebagai umatnya, di manakah engkau? Luar biasa banget ya Tuhan. Ya, benar sekali. Ketika kita sudah berbuat dosa, kita selalu melupakannya, tapi Tuhan selalu bertanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Seharusnya kita yang mencari Tuhan seperti itu ya teman-teman. Tapi ini Tuhan nanya, di manakah engkau anak-anakku? Di manakah engkau murid-muridku? Seperti itu. Nah, di sini dikatakan tentang posisi. Nah, teman-teman bisa milih nih. Jika ada di dalam Dia, maka akan selamat.
Nah, jika ada di luar dia, maka akan binasa. Teman-teman tinggal pilih. Teman-teman mau ada berada di dalam dosa, yaitu akan binasa, yang pastinya sudah di luar eh, dari Tuhan. Nah, di sini ada jika ada di dalam Dia, jika kita ada di dalam firman Tuhan, jika hidup kita berlandaskan firman Tuhan, kita akan selamat. Tuhan jamin kita akan selamat seperti itu. Roma 3:23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan ya teman-teman. Nah, selanjutnya Roma 5 ayat 12 di dalamnya tentang semua orang telah berbuat dosa, lalu Roma 6 ayat 23 tentang upah dosa ialah maut. Nah, Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia hanya mati satu kali dan langsung dihakimi. Wah, luar biasa banget. Ini membuat kita tertampar banget bahwa ayo cepat-cepat kita harus memperbaiki diri kita. Ayo cepat-cepat kita harus jangan terbawa oleh duniawi seperti itu. Nah, Yesaya 64 ayat 6 tentang seorang yang najis dan kain kotor. Solusinya, nah di sini di Yesaya ini tuh ayat 64, Yesaya 64 ayat 6 ini membahas tentang seorang yang najis dan kain yang kotor. Teman-teman udah bisa membayangin gimana orang yang najis, gimana kain yang kotor gitu. Kalau kain kotor pasti kita nggak akan mau pakai, pasti kita akan ngerasa nggak nyaman. Gimana kita ketika melihat orang yang najis seperti itu ya. Nah, solusinya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan jamin loh. Nah, Tuhan jamin ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan diselamatkan, kita tidak akan binasa, seperti itu. Nah, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menuju kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Luar biasa banget. Tuhan udah nebus dosa-dosa kita di kayu salib. Lalu, apakah kita masih sanggup untuk melakukan kesalahan lagi? Apakah kita sanggup ketika kita berbuat salah tapi orang yang dihakimi, atau ketika kita yang berbuat salah orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang dihakimi, yang dicambuk, yang dipaku? Nah, itu nggak akan mungkin terjadi pada manusia, tapi Tuhan lakukan ini kepada anak-anaknya. Nah, yang selanjutnya 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya yang telah sembuh. Luar biasa banget pengorbanan Tuhan ya, supaya kita sembuh, supaya yang telah mati terhadap dosa itu hidup kembali, hidup untuk kebenaran seperti itu. Nah, selanjutnya dia yang 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan selalu akan membenarkan kita, Tuhan akan memaafkan selalu, menebus dosa-dosa kita. Nah, di Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, kita tidak usah jauh-jauh saja, contohnya di Indonesia, ketika ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang patut kita syukuri, kita akan membuat kayak syukuran, makan-makan, nah seperti itu. Nah, di sini Tuhan juga berkata, ketika aku berdiri di muka pintu dan mengetok, dan kita membuka hati dan kita mau mengalami Tuhan Yesus, maka Tuhan mengajak kita. Tuhan mengajak kita, Tuhan menjaga kita seperti itu. Karena makan di sini maknanya luar biasa seperti itu. Kita mensyukurin bahwa Tuhan juga menerima kita seperti itu. Nah, selanjutnya, kita sudah sampai di materi yang ketiga, ilustrasi roda kehidupan Kristen yang dinamis. Wah, ternyata orang Kristen itu digambarkan atau diilustrasikan kehidupannya seperti roda. Nah, seperti roda. Nah, di sini nih teman-teman pasti bingung nih. Ini gimana ya? Ini gimana sih susunannya? Pasti agak bingung ya. Nah, kita lanjut next ya. Sekarang teman-teman, saya kasih lihat dulu untuk
kepada ini. Nah, Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Luar biasa banget. Nyaman banget ya dengan firman Tuhan itu gitu. Pertumbuhan rohani orang Kristen itu diilustrasikan seperti roda. Nah, Kristus sebagai pusat atau porosnya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa itu roda ya bulat. Nah, Kristus itu diilustrasikan sebagai porosnya seperti itu. Sebagai pusatnya seperti itulah ya kan. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak akan berbuat apa-apa. Jadi kalau kita ada pada Tuhan, kita jadikan Tuhan itu sebagai poros hidup kita akan banyak melakukan hal-hal yang positif, akan selalu hidupnya produktif seperti itu. Lanjut lagi. Yang pertama, doa itu diilustrasikan sebagai jari-jari vertikal. Nah, jari-jari vertikal ini hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan pemeliharaan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Implementasinya itu kita bisa bertekun dalam doa, berpuasa, memiliki pemahaman yang benar tentang doa. Jadi dari doa ini kita punya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Tuhan bilang, jangan pernah khawatir. Kamu tinggal doa, tinggal minta, memohon sama Tuhan. Gitu. Nah, implementasinya kita juga disuruh Tuhan untuk bertekun dalam doa. Jadi kalau ada apa-apa jangan berdusta, kita harus bertekun dalam doa, minta tolong sama Tuhan, minta kekuatan. Di sini juga dikatakan berpuasalah, lalu memiliki pemahaman yang benar tentang doa. Nah, next lagi, firman Tuhan diilustrasikan. Nah, yang kedua tadi setelah doa dan ini adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu ternyata diilustrasikan sebagai jari-jari vertikal juga nih, hubungan kita dengan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, luar biasa ya teman-teman. Nah, lanjut Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini pasti udah familiar banget lah dia di kehidupan kita. Kita waktu ke gereja suka nyanyi ini nih, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Luar biasa banget ya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa firman itu adalah pelita penerang satu-satunya dalam kehidupan kita. Nah, implementasinya itu apa? Saat teduh belajar Alkitab. Jadi saat teduh kita baca Alkitab, kita hayati, kita pahami apa sih maksud dari firman Tuhan itu, apa sih maksud dari firman yang sudah kita baca dalam saat teduh ataupun saat kita membaca Alkitab seperti itu. Nah, yang ketiga ini persekutuan itu dilambangkan atau diilustrasikan jari-jari horizontal. Nah, ini Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, mengapa persekutuan itu penting? Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Implementasinya saling memperhatikan, jangan menjauhkan diri, saling menasihati. Kita lanjut. Nah, ini jari-jari horizontal ini artinya hubungan dengan manusia. Jadi antara manusia dengan manusia. Nah, di sini teman-teman bisa baca Nats Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, implementasinya itu langsung aja 2 Tesalonika ayat 3 sampai 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dimuliakan sama seperti yang telah menjadi di antara kamu. 2 hal yang harus
yang sejalan itu bersaksi dengan afirmasi, kesaksian kita hidup. Di sini ya teman-teman bisa baca Matius 5 ayat 16, bersaksi dengan proklamasi, menyatakan langsung. Ini ada di Nats Markus 16 ayat 15, implementasinya kembangkan kehidupan yang bersaksi. Bersaksilah akan hidupmu. Jangan takut, terbuka dan gunakan kesempatan. Ada di Matius 4 ayat 20, berhikmat atau jalinlah persahabatan antara sesamamu. Objek kesaksian itu adalah keluarga, warga gereja, teman sejawat, tetangga. Jadi banyak sekali objek-objek kita untuk bersaksi ya teman-teman. Lanjut lagi. Nah, kita akan membahas Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada manusia, ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Kitab bersama Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 Masehi itu oleh Musa. Lalu kitab terakhir Perjanjian Baru dituliskan sekitar tahun 100 Masehi. Lalu saling berkaitan ya teman-teman, walaupun ada perubahan-perubahan tapi adanya keterkaitan. Nah, Alkitab buku terlaris nomor 1 di dunia. Alkitab telah didistribusikan sekitar 9 miliar sejak tahun 1947. Diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa, dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Nah, lanjut. Tulisan Alkitab itu di zaman kuno itu terbuat dari batu ya, teman-teman. Nah, terbuat dari batu, ini contohnya dari Musa, penulis 10 perintah Allah, namun batu ini sulit untuk dibawa kemana-mana. Nah, yang kedua ada bahannya waktu kuno itu tanah liat. Nah, tanah liat ini cukup bagus juga, namun kelemahannya juga sulit untuk dibawa dan mudah hancur atau mudah pecah ketika sudah terlalu kering. Nah, ini dari yang ketiga itu bahannya waktu zaman kuno itu Alkitab dari papirus atau tumbuhan. Namun bahan ini mudah rusak karena kan dari tumbuhan ya. Kalau kena hujan atau seperti apa, seperti itu ya, akan mudah rusak. Nah, selanjutnya bahan dari kulit hewan. Nah, ini contoh-contoh dari Alkitab kita zaman-zaman kuno yang terbuat dari kulit hewan ya, teman-teman. Nah, Alkitab ditulis dari 400 orang penulis. Alkitab memberi pengetahuan. Alkitab itu memprediksi masa depan. Nah, ini penting banget ya harus teman-teman siasati bahwa Alkitab memprediksi masa depan. Jadi pacuan aja hidup kita sama Alkitab. Juru tulisnya itu menyalin dengan tangan, harus duduk dan menyalin yang asli. Jadi ketika juru tulisnya itu harus benar-benar di posisinya itu diatur gitu. Aturan-aturannya menggunakan jenis tinta yang khusus, spasi setebal rambut dari huruf sebelahnya gitu. Jadi spasinya itu hanya setebal rambut, helai satu rambut kita, dan tidak pernah menulis huruf terkecil seperti itu. Next lagi, Perjanjian Lama itu dua aturan orang Yahudi tentang Alkitab. Yang pertama itu Perjanjian Lama itu aturannya kitab tersebut dibuat oleh nabi ya, jadi harus nabi yang dibuat pada saat itu. Penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel saat itu. Nah, Perjanjian Baru ini yang pertama kitab-kitabnya berasal dari Tuhan yang berisi firman Tuhan. Lalu yang kedua kitab ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan seperti Petrus dan Paulus. Nah, yang ketiga dapat membuktikan kebenarannya seperti kitab Lukas, memiliki pengaruh mengubah kehidupan manusia ketika kita orang membaca Alkitab mampu mengubah kehidupan manusia. Lalu yang kelima digunakan oleh orang percaya atau pengikut Kristus. Nah, di sini ada juga tokoh-tokoh penerjemah Alkitab. Next lagi marketplace ministry. Oke, kita lanjut lagi Matius 13 ayat 29. Di sini teman-teman bisa baca ya untuk mengefisienkan waktu tentang marketplace ministry ini ya, teman-teman. Nah, di sini perumpamaan kita sebagai manusia tinggal di tempat yang sama, tetapi kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas hidup kita. Ini ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, di sini Matius 5 ayat 13 sampai 15 dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Nah, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kita next lagi. Marketplace ministry ini Yesus menghargai dan mendukung kerja. Dibuktikan bahwa kata kerja dalam Alkitab itu disebutkan sampai 800 kali. Lalu 130
Dua, kemunculan Yesus di publik, 122 ditempatkan di tempat kerja, dan 40 mukjizat yang terjadi di kisah para rasul, 39 eh, 39-nya itu tempat kerja, di tempat kerja maksudnya. Nah, Allah mengatakan ada beberapa kesalahan dalam membedakan pekerjaan sekuler dengan pekerjaan rohani, bahwa banyak orang yang berpendapat ada yang berpikir perintah itu hanya untuk dirinya saja, ada yang berpikir bahwa gereja hanya untuk mengurus gereja saja tanpa memperdulikan lingkungan sosial. Memiliki sikap yang Seorang pembisnis akan memiliki sikap yang berbeda di gereja dengan di bisnisnya. Lalu dikatakan bahwa fokus bekerja itu untuk mengumpulkan uang. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang masih salah ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa nats yang menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini hanya satu nats saja yang saya akan bacakan, teman-teman bisa baca atau teman-teman bisa rekam foto. Nah, Daniel 6 ayat 28 sampai 26 sampai 28 tentang Raja Darius yang awalnya tidak percaya pada Tuhan, mengatakan semua orang harus menyembah Tuhan dan Tuhan yang disembah Daniel. Kenapa? Daniel ini dinyatakan dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Si Raja Darius ini tidak menyangka kalau Daniel itu bisa melakukannya seperti itu. Tapi dengan bekerjanya Daniel itu menghasilkan pekerjaan yang bagus, dia menjadi percaya kepada Tuhan dan menyuruh murid-muridnya untuk percaya dan memuliakan nama Tuhan. Nah, selanjutnya hidup bersekutu dengan Allah. Yohanes 15 ayat 5. Di sini ada ya teman-teman baca. Lalu Yohanes 8 ayat 12. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang benar, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalehan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di sini ada pemimpin atau pemimpin dalam Alkitab. Nah, yang pertama itu seorang pemimpin dalam Alkitab memiliki karakteristik atau kejujuran dan integritas, seperti tokohnya Nabi Nuh, Lot, Musa, Zakheus, Ayub. Nah, yang tidak memiliki integritas itu ada Yudas. Lalu pemimpin harus memiliki tujuan. Nah, ini tokohnya ada Nabi Nuh, ada Musa, ada Steve Jobs, ada John Scully. Nah, lanjut lagi, pemimpin tidak mudah tergoyah dan nyata. Tokohnya Raja Daud, ada Daniel. Pemimpin harus mengutamakan orang dalam pencapaian tujuannya. Tokohnya Ratu Persia ya, atau Esther ya. Nah, dalam pencapaian tujuan, dalam pemimpin harus melalui hambatan atau penolakan. Nah, pemimpin lalu kebaikan dan kasih sayang, ada aturan emas. Nah, ada harus bahan kebaikan, lalu ada kasih sayang bagi mereka yang dalam masalah. Nah, ini sudah ada lengkap dengan tokoh-tokohnya. Lalu ada berbagi kekayaan, ini juga ada di dalam natsnya. Teman-teman bisa men-screenshot atau mencatatnya. Nah, ini ada kebaikan kepada orang asing yang lemah. Ini Imamat 19 ayat 33. Lalu pengampunan Lukas 6 ayat 35. Lalu peduli dan empati ada di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ada di Matius juga. Lalu ada love, ada kasih. Di sini ada di 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 9, ada di Kolose dan di Korintus. Nah, selanjutnya kerendahan hati, ini tokohnya Jimmy Bonini dan Raja Salomo. Komunikasi, khotbah di bukit. Ini contoh-contohnya ya, protes para nabi atas penyembahan berhala dan korupsi, nasihat Musa kepada Israel ketika ia memimpin mereka keluar dari Mesir dan melewati gurun pasir, menyampaikan 10 perintah Tuhan. Nah, tokoh yang mengadakan pertemuan agar tidak berubah makna atau yang selalu melakukan diskusi ini komunikasinya adalah Musa, Yesus, Daud. Nah, kemudian komunikasi dibagi lagi menjadi komunikasi kelompok, penyampaian pesan, komunikasi terbuka, pergaulan, kemampuan mendengar, kemampuan berkomunikasi. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wah, luar biasa banget. Akhirnya ya, teman-teman, kita sudah sampai di akhir. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas setiap intisari yang setelah kita pelajari. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang intisari. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.